Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada nyanyian adik-adik sekolah minggu mengatakan bahwa di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Tentu hidup adalah sebuah pilihan seperti lagu itu, mau jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Tentu di jalan yang lebar itu lempang dan yang lainnya, tetapi menggambarkan jalan dunia, di mana semuanya merasa happy, semuanya merasa fly, semuanya merasa menyenangkan. Tetapi jalan yang sempit itu ada aturan dan peraturannya, ada seperti HKBP, ada Ruhut Parmahanion atau Pamicangon yang disingkat dengan RPP atau konfesi atau yang kita sebut dengan pengakuan iman rasuli HKBP, dan kemudian kita bagaimana agenda HKBP di mana tata ibadah itu harus ada yang teratur urutannya sampai kepada berkat. Tentu orang atau mungkin kebanyakan lebih menikmati yang duniawi, bebas, fly, atau juga ketika ada kebebasan itu kan di mana tidak ada aturan, di mana ya semuanya happy saja karena itu sesuka hatinya. Tentu itu adalah gambaran daripada duniawi. Sehingga bagaimana di dalam hidup orang Kristen itu sebenarnya, apakah kita seperti orang-orang duniawi atau hidup di dalam keduniawian, atau kita hidup seperti Allah atau hidup di dalam firman Allah. Tentu orang yang sudah dibaptis di dalam Kristus itu adalah hidup di dalam Allah, hidup di dalam Yesus Kristus dan hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga orang yang dibaptis itu ketika dia sudah ditenggelamkan dosanya, ya, dia sudah dibersihkan dosanya. Karena itu Paulus katakan bahwa kita itu sudah dibenarkan Tuhan, kita itu sudah diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu jangan lagi berbuat seperti hal-hal duniawi. Contohnya hal-hal duniawi pingin cepat-cepat, ya kan? Nah, sehingga apapun dia lakukan, dia terobos lampu merah. Nah, yang kedua, dia pingin cepat-cepat dengan kecepatan yang tinggi. Kalau saya ngantar anak saya sekolah dengan kecepatan yang tinggi, dengan suara motornya yang kadang buat jantungan, saya berpikir apa ini mau ke surga ya? Tetapi mungkin ke surga juga dia tidak mau kali ya. Karena apa? Ya jalan ke surga harus kematian, dan mungkin dia juga tidak mau cepat-cepat mati, tetapi gayanya itu sudah seperti orang yang mau pergi berangkat. Oleh karena itu tentu Paulus mau katakan bahwa kita ini sudah dibersihkan Tuhan. Jangan lagi hidup dalam hal-hal duniawi. Bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam hal-hal duniawi, itu yang menjadi renungan kita, yaitu kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan mau katakan, lihat, kau itu kan sudah diselamatkan karena iman. Tentu iman itu lahir daripada apa? Kalau kita ingat pelajaran ajaran Martin Luther, sola scriptura, ketika kita mau belajar tentang firman Tuhan. Karena itu orang yang beriman dia pasti mengetahui firman Tuhan karena dia belajar Alkitab. Nah, ketika dia mengerti Alkitab, disitulah sola gratia, anugerah. Tuhan anugerahkan roh pengertian, roh memahami firman itu, sehingga kita bisa imani. Jadi ketiga-tiganya itu harus bersamaan. Alkitab, iman, dan anugerah harus sama-sama rata. Itu dia, kalau orang Batak bilang dalihan tolu atau tungkunan tiga, ya harus sama-sama rata. Oleh karena itu tentu kita sudah diselamatkan dengan iman. Orang yang merasa dirinya sudah diselamatkan dengan iman, dia nggak mau lagi berbuat hal yang duniawi. Dia tidak mau lagi mencemplungkan dirinya dengan hal yang sia-sia. Oleh karena itu ketika dia tahu itu membuat dosa bagi dirinya sendiri, ya orang yang percaya sama Tuhan dia akan hindari.
dia akan jauhkan jaraknya dengan hal-hal itu. Karena apa? Karena dia sudah beriman kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, jangan kita memegahkan diri. Karena apa? Memegahkan diri itu kan sifat sombong, sifat yang menganggap diri kita hebat, sikap yang menganggap diri kita itu lebih baik, lebih suci dari orang lain. Tetapi seperti kata pepatah, padi yang semakin berisi akan semakin merunduk. Karena itu orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dia akan melihat bahwa segala sesuatunya itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Allah kepada kita. Karena apa? Allah hanya memberikan kesempatan, hanya menitipkan kepada kita. Sehingga disitulah iman kita semakin bertumbuh bahwa segala sesuatunya adalah miliknya Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Ajar kami memahami iman kami sehingga kami mempunyai landasan di dalam hidup kami dan kami hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.